Tuhan, selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah hari Minggu. Pada hari ini, sore hari ini kami bersyukur buat kebaikan yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita percaya pada saat ini kita berkumpul tempat ini bukan karena suatu kebetulan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Datanglah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Datanglah memuji dan menyembah Tuhan. Dan sujudlah mengakui bahwa Dia Yesus Tuhan, Dialah Raja yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari saudara, saya ajak saudara-saudara untuk bersama-sama menyanyikan satu pujian ini, menyatakan bahwa kita mau dengan segenap hati kita menyembah Tuhan. Kita mau dengan segenap hati kita memuliakan nama Tuhan. Datanglah dalam hadirat Tuhan dan penuh sukacita. Dengan hati yang rendah pada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Dengan segenap hati ku menyembah memuji sampai seluruh bumi bersujud mengakui walau malam menepi, walau malam menepi, takkan ku sendiri. Kasih yang menemani, Kau setia bahwa dengan segenap hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Dengan segenap hati ku menyembahmu sampai seluruh bumi, sampai seluruh bumi bersujud mengakui, sujud mengakui. Walau malam menepi,
agar kami terus beriman kepadamu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini Tuhan, itu karena kasih-Mu Tuhan. Kami mau datang beribadah Tuhan tempat ini. Biarlah kami bisa memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kita dalam doa. Puji Tuhan. Shalom saudara. Ada sukacita dalam Tuhan? Amin. Yang bersukacita dalam Tuhan boleh angkat tangan ya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Karena Dia mengangkat segala kesedihan kita, duka kita menjadi sebuah tarian, menjadi sukacita yang luar biasa. Saudara bersukacita?
Saya undang semuanya untuk berdiri. Mari kita nyanyikan satu pujian bahwa kau ubah ratapku menjadi sebuah tarian. Kau
pujian ini menyatakan bahwa Tuhan mengubah ratap kita menjadi sebuah tarian. Tuhan membukakan kain kabung kita menjadi sebuah sukacita yang luar biasa. Teruslah bersyukur kepada Tuhan dengan segenap kekuatan kita untuk memuji Tuhan. Janganlah kita hanya berdiam saja, tapi dengan segenap hati kita memuji Dia. Kita percaya lewat apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, melalui firman Tuhan pada saat ini yang akan kita dengarkan, yang akan terus menopang kita. Firman-Mu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Karena firman Tuhan adalah penolong hidup kita. Haleluya Yesus Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, dan hilang jalanku, saudara untuk berdiri untuk kita hormati firman Tuhan. Terang bagi jalan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang, Kristus hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, kami silakan. Di kakiku terang bagi jalanku, firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Hidup ini seperti hutan lebat yang seringkali menyesatkan kami. Hidup ini seperti kegelapan yang menyelimuti bumi. Maka kami memerlukan firman yang memandu kami, yang memberi terang kepada kami semuanya. Supaya kegelapan tidak bisa membawa kami semuanya pada kesesatan-kesesatan kehidupan. Kesesatan-kesesatan dalam pemikiran-pemikiran teologi kami. Kesesatan-kesesatan yang membuat kami jauh dari Tuhan. Maka Tuhan, kami memohon supaya Roh Kudus mengurapi kami semuanya dengan Roh-Mu yang manis dan menaruhkan hikmat-Mu kepada kami, supaya kami memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami di masa-masa mendekat kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Kami tidak menjadi orang-orang yang terjebak dalam banyak kesalahan. Kami tidak terjebak dalam kesesatan-kesesatan. Tapi kami hidup di dalam kebenaran oleh firman Tuhan yang menerangi. Oleh firman-Mu yang menjadi pandu. Oleh firman Tuhan yang memberikan kepada kami tingkat kecerdasan secara holistik penuh. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silahkan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala Sidang, Bapak Daniel Stefanus yang memberikan kesempatan bagi saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk pengurus. Tadi pagi kita sudah berbicara secara khusus tentang melakukan misi seperti Yesus. Nah, hari ini kita akan bicara dari topik yang sama di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Hari ini kita akan berbicara tentang misi yang mengubahkan kehidupan atau menciptakan kehidupan baru. Mari kita akan membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-43. Ini menjadi bagian yang akan kita baca bersama-sama dan kita konsentrasi di sini. Injil Yohanes pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-42. Saya akan membacakan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi bahwa ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di tengah mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya kepada perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Misi adalah jantung dari hatinya Allah. Misi adalah jantung dari detak dari kehidupannya Allah. Misi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalau kita berbicara tentang Alkitab itu merupakan satu narasi tentang cerita misi. Dan Tuhan adalah Tuhan yang bermisi. Dan bukan hanya itu, kalau kita bicara juga tentang Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang memberikan satu pengurapan supaya adidaya atau kesaksian misi itu menjadi terwujud nyata dalam kehidupan kita. Jadi rangkaian dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah satu pribadi yang sangat konsisten dalam bermisi. Misi itu merupakan satu hal yang sangat penting dalam hidup kita semuanya. Gereja ada karena sebuah misi. Dan gereja hadir untuk melakukan misi. Dan bukan misi dia saja, tapi misinya Allah. Misi adalah kemampuan mendengar suara putus asa dari orang berdosa. Misi adalah bagaimana kita kemudian mengalokasikan waktu, mengalokasikan hati, mengalokasikan roh, mengalokasikan iman kita semuanya untuk kita menyeberang kepada orang-orang yang berdosa itu dan memimpin mereka, memindahkan mereka semuanya kepada satu kehidupan yang lebih berkualitas. Misi adalah sebuah pergerakan membawa orang-orang, mereka kemudian berada dalam sebuah perpindahan, dalam hidup yang tidak memiliki pengharapan, dalam hidup yang berputus asa, pindah ke satu kehidupan yang memiliki pengharapan sejati di dalam Kristus. Misi adalah sebuah upaya memindahkan dari orang-orang yang terkekang, mereka memiliki kemerdekaan dari segala tabiat lama. Misi adalah satu tindakan yang membawa orang berjumpa dengan Kristus, memerdekakan mereka dari kebiasaan dosa, dari status mereka sebagai pendosa, menjadi orang yang dibenarkan dalam iman oleh Kristus Yesus. Itu sebabnya misi menjadi satu kehidupan kekristenan dan gereja yang harus detak kehidupannya itu dinyatakan secara nyata oleh orang Kristen dan oleh gereja. Itu sebabnya kalau gereja tidak bermisi, maka sebenarnya gereja sedang kehilangan detak jantung dia. Gereja sedang mengalami kematian akut. Kalau orang tidak bermisi atau gereja tidak melakukan misi, maka gereja sedang berhadapan dengan situasi yang sangat berbahaya. Misi harus dijalankan, misi harus dihidupkan, misi harus digerakkan secara sistematis, kontinu, dan move terus-menerus, tidak boleh berhenti. Karena dengan itulah gereja akan menjadi hidup, menjadi bergerak, dan menjadi maksimal dalam fungsi-fungsi dia untuk menghadirkan shalom di tengah-tengah dunia ini dan menghadirkan Kristus yang menjumpai orang-orang berdosa. Dan oleh Kristus itu sendirilah kemudian orang dipindahkan kualitas hidupnya kepada sebuah
kualitas yang hidup baru. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari bagaimana misi Kristus, misi yang berkaitan dengan penginjilan, misi yang berkaitan dengan jantung dari Allah yang memindahkan kehidupan, itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Dunia sekitar kita membutuhkan Yesus. Dunia sekitar kita membutuhkan Yesus. Orang berdosa, orang jahat, mereka membutuhkan Yesus. Supaya mereka semuanya mengalami perpindahan kehidupan yang lebih berkualitas lagi. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang misi yang dilakukan oleh Yesus, maka di sana ada satu kepastian, pemindahan sebuah kualitas kehidupan yang lebih indah lagi, dan lebih berkualitas lagi, dalam level-level yang sangat tinggi luar biasa. Pertanyaan yang penting bagi kita semuanya, apa yang dikerjakan oleh misi Yesus, yang mengerjakan sebuah kehidupan yang berkualitas dalam hidup kita semuanya? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, misi yang dilakukan Yesus adalah misi yang menerima orang berdosa itu dengan tulus. Nah, kalau kita membaca kisah dari perempuan ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada satu penyimpangan kehidupan yang nyata dalam hidup dia. Kalau itu dipandang dari sudut pandang agamawi, maka apa yang dilakukan oleh perempuan ini, yaitu dia memiliki beberapa laki-laki, lebih dari 5. Artinya perempuan ini dari sudut pandang hukum agama, maka dia bukanlah seorang yang memegang teguh prinsip monogami. Sebenarnya kalau kita bicara tentang pernikahan, berarti bicara tentang monogami. Tapi perempuan ini dia melakukan sesuatu yang berhubungan dengan poliandri, memiliki banyak laki-laki. Itu sebabnya maka perempuan ini sedang mengalami satu hal yang sangat serius berhubungan dengan hukum agama. Dia melakukan dan mendobrak dan menyimpang dari sebuah konsep keagamaan. Dia melakukan poliandri. Dia memiliki banyak laki-laki. Dan itu sebenarnya tidak diizinkan. Dan sebenarnya itu kalau ketahuan sudah pasti dia akan dirajam. Mati luar biasa. Nah, kalau kita pandang perempuan ini dari sudut pandang kemudian biologis atau kedokteran. Atau mungkin juga konsultan ya, seksual. Maka orang perempuan ini bisa ditangkap atau dianggap sebagai perempuan yang kelainan seks. Atau disebut sebagai hiperseks. Bagaimana tidak? Dia menikah atau dia bersama-sama dengan laki-laki yang lebih dari 5 orang. Nah, bagi orang-orang yang memahami tentang konsultasi dari seks, maka perempuan ini dipandang sebagai orang yang mengalami kelainan seksual, hiperseks yang berbahaya dalam hidup dia. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu moralitas, maka perempuan ini dianggap orang yang sangat seksnya bebas luar biasa. Jadi peradabannya dan moralnya itu sangat rusak, nggak karu-karuan. Nah, itu yang terjadi dari kehidupan perempuan itu. Dan kalau kita pandang dari sudut pandang ekonomi atau kemudian dari sudut pandang materialistis, maka perempuan ini adalah orang yang sangat materialistis. Yang dikejar adalah keuangan, disuplai secara cukup. Karena dia memiliki beberapa laki-laki yang bisa mensupport kehidupan dia. Dan kalau kita pandang dari sudut pandang etika dan kesopanan, maka perempuan ini tidak memiliki etika sama sekali, tidak memiliki kesopanan. Inilah gambaran dari perempuan ini. Betapa buruknya dia, betapa sangat negatifnya, sangat bejatnya dia. Dan kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kemudian ditanya, Bapak Ibu yang punya anak, laki-laki atau perempuan, kira-kira model orangnya bagaimana yang akan Bapak Ibu semua jadikan menantu? Apakah model seperti perempuan itu akan memenuhi ruang dari Bapak Ibu semuanya? Saya yakin kemudian ada satu deret ya yang kita paparkan yang berhubungan dengan kriteria-kriteria. Kalau saya pengen punya menantu yang baik, yang cinta, yang setia, yang betul-betul bisa menjaga martabat, yang beradab, yang tidak bertentangan dengan agama, yang betul-betul tidak mengalami kelainan seksualitas, kita pasti akan berpikir seperti itu. Artinya, kalau kita bicara tentang perempuan ini, maka dia tidak pantas diterima di hadapan umum. Itu sebabnya mengapa perempuan ini hanya keluar pada detik-detik atau hari-hari, jam-jam yang dimana orang lain sepi. Karena dia tahu pasti bahwa dia ditolak. Dia tidak diterima, dia dikucilkan dari lingkungan. Karena apa? Karena ada begitu banyak hal buruk. Karena dia melakukan poliandri, hiperseks, seks bebas, materialistis, tidak punya etika sopan santun. Apakah Bapak Ibu semuanya mau bersahabat dengan perempuan model begini? Apakah Bapak Ibu mau menerima menantu model seperti ini? Apakah Bapak Ibu mau berbisnis seperti orang seperti ini? Saya yakin kita semuanya tidak mau. Maka kita bisa melihat
betapa orang itu kalau menerima segala sesuatu selalu ada takaran, selalu ada ukuran, selalu ada kriteria-kriteria. Tidak ada ruang yang bisa diterima oleh perempuan ini secara tulus. Karena kalau kita lihat kriterianya sangat jeblok, rapornya sangat merah dalam segala hal yang ada dalam diri perempuan ini. Ini yang terjadi. Tetapi misi dari Kristus menyatakan satu kebenaran yang lain. Ketika orang lain dikucilkan, ketika orang lain dibuang, ketika dia tidak diterima, Yesus justru berdialog dengan dia secara khusus. Allah berkata ia harus lewat Samaria. Allah menyeberangkan, Allah secara khusus hanya ingin bertemu dengan perempuan yang dikucilkan, yang dibuang, yang tidak dihargai, yang dianggap sampah. Dan Yesus datang. Yesus datang menghampiri perempuan itu, dia terima dengan tulus. Jadi misi itu merupakan sebuah perpindahan, memindahkan orang yang ditolak menjadi orang yang diterima dengan tulus. Saya tidak peduli seberapa banyak Bapak Ibu mungkin mengalami masa lalu yang buruk. Tapi saya ingin mengatakan satu kebenaran. Ketika kita berjumpa dengan Kristus, Yesus menerima kita apa adanya. Yesus menerima kita dengan tulus. Yesus menerima kita menjadi sahabat-sahabat, menjadi anak-anaknya, menjadi putra-putrinya. Dia tidak akan pernah mengucilkan kita. Dia tidak pernah membuang Bapak Ibu semuanya. Enggak peduli Bapak Ibu mungkin jatuh bangunnya kayak apapun juga. Enggak peduli Bapak Ibu mungkin sudah tergeletak dan tidak bisa bangkit. Ada satu suara misi dari Allah. Dia berkata kepada kita semuanya, nah aku mengasihi engkau dengan tulus. Nah aku menerima engkau dengan tulus. Hampiri aku, hampiri kasihku. Hampiri anugerah, kasih karunia, keselamatan. Hampiri dekat itu semuanya. Kau akan terima penerimaan yang tulus. Yang berbeda dengan cara manusia memandang, yang berbeda dengan cara manusia menerima, yang berbeda dengan cara manusia memperkatakan, yang berbeda dengan cara manusia membuka ruang hidup dia. Allah adalah pribadi yang bermisi, yang memindahkan kita dari orang-orang yang dikucilkan, dibuang, yang dianggap sampah. Dan Allah berkata kepada kita semuanya, hari ini aku ingin katakan satu kebenaran. Aku melakukan misi penyelamatan supaya engkau tahu bahwa aku menerima engkau apa adanya. Aku menerima engkau dengan tulus. Bukankah yang dilakukan oleh manusia, dia bersahabat dengan kita, menerima keberadaan kita karena ada apanya dengan kita? Bukankah manusia yang di sekitar kita, mereka menerima kita dan mereka mau bergaul dengan kita, berbisnis dengan kita, atau mereka melakukan segala sesuatu karena mereka melihat ada apanya dari kita? Tapi bukankah Tuhan melihat dari kita semuanya bukan karena ada apanya, karena kita memang tidak ada apa-apanya. Dan Tuhan berkata, justru karena kau tidak ada apa-apanya, aku Sang Mesias bermisi untuk menerima engkau apa adanya. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Lihat orang-orang yang diterima oleh Yesus. Rata-rata adalah orang-orang yang kita sebut sebagai skandal keselamatan. Yesus bergaul dengan pemungut cukai. Yesus bergaul dengan pelacur. Yesus bergaul dengan orang-orang berandalan. Yesus bergaul dengan orang-orang yang dianggap sampah, dibuang itu semuanya. Justru Yesus bergaul dengan hal itu. Di mana orang-orang yang menganggap dirinya benar, orang Farisi, ahli Taurat, yang berkata bahwa dirinya adalah moralis, yang berkata bahwa dirinya begitu sangat berdisiplin dengan keagamaan dia, bahwa mereka semuanya adalah pelaku-pelaku firman, yang memberikan perpuluhan, yang memberikan selasi, yang memberikan begitu banyak, tampilan luarnya begitu bagus. Tetapi Yesus sama sekali tidak hadir untuk orang-orang yang memang sombong secara rohani, yang sombong dengan pembenaran dirinya. Justru Yesus menyentuh orang-orang yang papa. Yesus menyentuh orang yang dianggap sampah. Yesus menyentuh orang-orang yang dianggap bejat. Yesus menyentuh para pelacur. Yesus menyentuh orang yang dianggap berandalan, yang dianggap rusak semuanya. Yesus menyentuh dan dia berkata kepada kita semuanya, aku menerimamu dengan tulus. Misi itu adalah memindahkan orang. Dan kita terima mereka semuanya dengan tulus. Gereja kehilangan hal ini. Gereja sekarang itu kalau menerima seseorang itu selalu ada ukuran-ukurannya. Beberapa teman-teman pendeta atau pelayan-pelayan Tuhan, mereka menerima jemaat didasarkan kepada strata sosial, didasarkan kepada banyak uang atau tidak, didasarkan apakah orang itu memiliki kemungkinan untuk dimanfaatkan atau tidak. Orang akan melihat seperti itu. Kalau orang itu adalah orang miskin, kalau orang itu adalah orang yang terbuang, waduh, sorry lah, menjauh lah, itu menyulitkan saya, menjadi beban ekonomi dalam hidup saya. Tapi Yesus tidak demikian.
Yesus menerima orang-orang justru yang dianggap sampah, yang dianggap tidak baik, yang dianggap sebagai pribadi-pribadi yang tidak punya moral, yang dianggap tidak memiliki etika sopan santun. Dia datang kepada mereka dan Yesus berkata, aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau, aku menerima engkau apa adanya. Ingatlah baik-baik. Hari ini mungkin ada yang berkata demikian, Tuhan aku udah berbuat dosa nih. Tuhan aku udah jatuh sangat dalam sekali. Tapi ingatlah satu kebenaran ini. Yesus melakukan misi kepada kita semuanya. Dan dia menerima kita dengan tulus apa adanya. Dia tidak peduli dan tidak memperdulikan seberapa banyak dosa kita semuanya. Dia hanya berkata, sekarang nak aku mati bagi kamu. Dan aku bangkit bagi kamu. Aku mempersiapkan sesuatu yang indah bagi engkau. Jadi misi adalah satu sarana memindahkan kita. Supaya kita memiliki kehidupan yang berkualitas. Dan di sana disediakan sebuah penerimaan yang tulus kepada kita semuanya. Bukankah itu luar biasa? Adakah orang yang bisa menerima Anda dalam segala kekurangan Anda? Adakah orang yang mau menerima Anda dalam segala keterbatasan? Adakah orang yang menerima Anda dalam segala kekurangan atau kemiskinan Anda? Apakah ada orang yang menerima Anda dalam kebejatan atau kejahatan atau kemudian kekurangan-kekurangan yang dianggap sangat tidak beradab? Sukar sekali kita mendapatkan hari-hari ini orang-orang model seperti itu. Tapi Yesus berkata kepada kita semuanya, misi yang sejati adalah misi yang mentransferkan dan penerima dengan tulus orang-orang yang dianggap sampah. Maka skandal yang paling terbesar dari seluruh dunia adalah skandal bagaimana Allah kemudian ternyata membuka hati, membuka tangannya, memeluk orang-orang yang dianggap sampah, dianggap jahat, dianggap orang-orang yang tidak bermoral, dianggap orang-orang yang tidak bertobat. Allah menerima mereka dengan tulus. Tanpa membangkitkan, tanpa mengingat-ingat masa lalu mereka. Dan Allah menyatakan, sudah aku tebus mereka. Dan aku terima mereka secara tulus. Allah menerima Bapak Ibu semuanya. Bukan karena ada apanya Bapak Ibu. Tapi Allah menerima Bapak Ibu dengan apa adanya Bapak Ibu. Ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita punya Tuhan Yesus yang mengasihi kita luar biasa. Apakah kita akan meninggalkan Dia? Jangan. Apakah kita harus kemudian menjauhkan diri kita dari Tuhan? Jangan, makin dekat, makin cinta, makin mengasihi, makin dalam berbakti, makin mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Nah, misi yang kedua yang mengubahkan kehidupan kita. Misi itu adalah merupakan sebuah pemenuhan kebutuhan dasar dari kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika perempuan Samaria itu, dia pergi ke sumur itu, ada satu kebutuhan yang sangat esensial, yaitu kebutuhan air secara jasmani. Karena dia pasti membutuhkan air, karena dia pasti membutuhkan minum, dia membutuhkan untuk masak, dia membutuhkan untuk mandi, dia membutuhkan untuk cuci-cuci. Jadi ada satu kebutuhan dasar dari perempuan ini yang harus dijawab. Nah, perempuan itu memang membutuhkan secara jasmani, perempuan ini membutuhkan air. Tetapi Yesus jauh lebih dalam lagi melihat satu kebutuhan yang lebih dari sekedar kebutuhan jasmani. Maka Yesus berkata dalam sebuah dialog, dia katakan, berilah aku air. Dan perempuan katakan, kamu orang Yahudi, bagaimana mungkin kamu minta kepada aku? Jikalau kau tahu siapa yang meminta air ini, maka engkau akan datang dan minta air ini. Kamu kalau minum air di tempat ini, kamu akan kehausan. Tapi kalau kau minum dari aku, kamu tidak ada kehausan. Wow, ini spektakuler. Ada orang yang menyediakan sebuah kebutuhan dia, jadi yaitu kebutuhan akan air. Dia kalau pergi, dia malu cari air. Siang-siang, wah ini menjadi satu jawaban bagi kebutuhan dia. Tuhan, berilah aku air itu, supaya aku tidak pergi di tempat ini dan aku jadi malu, dipermalukan. Tapi Yesus berkata kepada perempuan ini, aku tidak memberikan engkau jawaban kebutuhan air jasmani. Tapi aku memberikan sebuah jawaban dari rasa haus yang berhubungan dengan batiniah kamu, yang berhubungan dengan psikologi kamu, yang berhubungan dengan jiwa kamu, yang berhubungan dengan roh kamu. Kekosongan batin, kekosongan jiwa, dan kekosongan roh ini yang menjadi dasar kenapa perempuan itu kemudian melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam hidup dia. Dan Yesus tangkap satu kebutuhan yang jauh lebih esensi dari kebutuhan akhir ini. Dan Yesus kemudian memberikan jawaban yang pasti. Yesus memberikan jawaban atas kebutuhan perempuan ini. Dia berkata, aku akan mengisi ruang kosong yang ada di dalam dirimu, yang tidak bisa dipenuhi oleh laki-laki, yang tidak bisa dipenuhi oleh pemuasan seksualitas, yang tidak bisa dipenuhi dengan materi-materi. Aku Yesus yang menjawab kebutuhan dasar dari engkau. Camkan baik-baik Bapak Ibu. Ada satu kebutuhan yang sangat penting,
yang harus kita penuhi dalam kebutuhan batiniah kita, roh kita, jiwa kita. Dan itu tidak dapatkan dari apa yang kita miliki dari dunia ini. Dunia hanya akan mengosongkan ruang-ruang spesial dari Tuhan Allah kita semuanya. Dunia yang seringkali mengusir Tuhan itu dari sisi kehidupan kita yang penting. Maka kita harus mengatakan, Tuhan, isilah ruang kosong dalam hidupku. Puaskan aku Tuhan, jawablah aku Tuhan. Biarlah aku menjadi pribadi yang terpuaskan oleh karena Engkau, terpersuapkan kekudusanmu, kesucianmu, kemuliaanmu, keselamatanmu. Aku dipuaskan dan ruang kosong dalam hidupku ini menjadi ruang yang terisi dari Kristus Yesus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi satu jawaban yang sangat luar biasa. Tuhan sedang ingin menjawab kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Saya ingin mengatakan pendeta itu bukan Superman. Jadi kalau Anda semuanya berharap dari pendeta, Anda akan kecewa. Karena pendeta juga punya pergumulan-pergumulan sendiri. Belum lagi keperluan diri sendiri, masalah-masalah dirinya sendiri. Kalau dia punya istri, dia punya masalah kemudian dengan berkaitan dengan istri. Kalau punya anak, belum lagi sekolah tetek bengek semuanya. Belum lagi masalah jemaat yang banyak. Wah, pokoknya kalau kita bicara tentang pendeta, dia punya begitu banyak masalah-masalah juga, pergumulan. Dan kalau kita bergantung pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kita kepada pendeta, Anda akan kecewa. Anda pasti akan mundur, Anda pasti akan tinggalkan Tuhan. Tapi saya mengatakan satu kebenaran, di tengah-tengah segala hal yang didapatkan dari manusia yang seringkali mengecewakan, Tuhan berkata, aku yang akan memenuhi kebutuhan dasar dari hidup kamu. Sehingga kamu terpuaskan, sehingga kamu benar-benar merasakan kegirangan, kamu merasa cukup, penuh Tuhan atas engkau. Itu yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup kita semuanya. Ketika perempuan ini, dia menemukan air kehidupan. Wah, wajahnya mulai berubah. Cara pandang tentang kehidupan, cara pandang tentang kebahagiaan, cara pandang tentang segala sesuatu itu mengalami perubahan. Dia dibuat lagi segar dalam segala aspek rohani, aspek jiwa, aspek mental dia. Batiniah paling dalamnya itu sudah terisi oleh Yesus. Dia merasa bersyukur karena jawaban terhadap kebutuhan dia yang sejatinya bukan tentang air. Yang sekedar dia bisa minum, tetapi ternyata tentang air kehidupan. Bapak Ibu, jikalau Anda dipenuhi oleh air kehidupan, Anda akan bahagia. Sekalipun badai begitu banyak, Anda akan tenang, Anda akan damai. Anda tidak, orang Jawa bilang Anda tidak akan kemerusung, Anda tidak akan takut, Anda tidak khawatir, Anda tidak akan gelisah, Anda tidak akan kacau. Sebab apa? Yesus yang memenuhi kehidupan Anda adalah satu pribadi yang memberikan suplai sangat pas, cocok menjawab kebutuhan kita semuanya. Blaise Pascal, salah seorang saintifik yang luar biasa, dia berkata demikian. Di dalam ruang kehidupan manusia ini ada satu ruang kosong yang tidak dapat diisi oleh kekayaan dunia ini. Tidak dapat diisi oleh popularitas di dalam dunia ini. Tidak dapat diisi oleh kekuasaan manusia, harta benda. Semakin ruang itu diisi dengan hal-hal duniawi, maka ruang itu makin hari makin kosong. Ruang itu hanya bisa terisi oleh Allah. Sebab ruang kosong ini adalah ruang yang berbentuk Allah. Makanya ketika perempuan ini bertemu dengan Yesus, bagian dari kekosongan dia, bagian dari kebutuhan dia itu terjawab oleh Yesus. Ini luar biasa, inilah misi. Misi yang dilakukan oleh Yesus adalah misi yang memindahkan kita semuanya dari keadaan-keadaan yang kosong, keadaan-keadaan yang sepertinya butuh didukung fasilitasnya apapun juga, dan Tuhan memenuhi kebutuhan ini. Dan ini yang luar biasa, sampai kita semuanya dipastikan bahwa kita kata, Tuhan aku puas hidupku, bukan karena kita punya uang banyak. Tuhan aku puas hidupku, bukan karena kita memiliki kekayaan, deposito banyak, bukan. Karena Engkau ada di hidupku. Karena air kehidupan itu mengalir dalam hidupku. Karena air kehidupan itu menyegarkan aku. Karena air kehidupan itu menyadarkan aku. Karena air kehidupan ini membuat aku mengalami satu perubahan yang luar biasa. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang misi dari Kristus, itu berbicara tentang misi yang memenuhi kebutuhan dasar, hakiki, batiniah, roh dan jiwa kita semuanya. Bapak Ibu, apakah Anda bangga, bahagia melihat bagaimana Yesus itu memberikan satu suplai yang tidak dapat disuplai, yang tidak dapat diisi, yang tidak dapat dipenuhi oleh dunia ini. Bagi saya berterima kasih. Dalam pengenalan saya kepada Tuhan dari mulai sebelum saya percaya sampai saya percaya ini,
Semakin saya mendekatkan Tuhan, semakin saya menemukan Tuhan, semakin saya melekat, saya merasa puas. Beberapa teman-teman saya pendeta, teman-teman saya satu alumni yang dulu saya kuliah, mereka adalah pendeta-pendeta yang cukup besar. Dia bertanya kepada saya, sekarang kamu punya rumah enggak? Kamu punya mobil enggak? Kamu punya ini? Saya bilang, dan kalau kamu berbicara tentang sesuatu ini, saya mau mengatakan saya tidak cukup punya. Tapi kalau saya berbicara tentang kebahagiaan, rasa puas di dalam hidup semuanya, hidup saya menemukan titik kepuasan saya yang sangat kulminasi, yang sangat tinggi. Sebab Yesus ada dalam hidup saya. Jika Yesus ada dalam hidup Bapak Ibu semuanya, Anda tidak akan tergoda untuk mencari kepuasan, kesenangan di luar kebenaran firman Tuhan. Hai laki-laki, engkau tidak akan mencari selingkuhan. Hai perempuan, engkau tidak akan cari juga selingkuhan. Dan engkau tidak akan cari tempat-tempat sebuah pemenuhan rasa puas diri di tempat-tempat yang tidak benar. Enggak, karena engkau menemukan Allah menjadi titik kepuasan yang sangat tinggi dalam hidupmu. Karena dia menjawab kebutuhan yang paling esensi dalam hidupmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang misi dari Yesus yang memindahkan kita semuanya, menciptakan kita menjadi kehidupan yang berkualitas, yang terbaharui, maka yang ketiga adalah misi itu membuat kita semuanya menemukan gambar diri kita dengan benar. Bapak Ibu, jarang ada orang yang berani membuka aib dia. Semua orang itu selalu berusaha menutupin aib dia. Kalau dia pernah jatuh di dalam perzinahan, orang akan berusaha menutupin supaya orang itu tidak mendengar bahwa dia pernah punya masa lalu yang buruk, sejarah buruk. Telah melakukan sebuah perzinahan. Dan ada juga dulu Bapak Ibu saya bertemu dengan seseorang, ternyata dia adalah seorang gay. Badannya kekar luar biasa, pelayanannya hebat luar biasa. Tapi ternyata dia adalah seorang gay. Sukar bagi orang-orang seperti itu untuk kemudian membuka aibnya di hadapan orang lain. Dia akan tutupi sedemikian rupa, rapat sedemikian rupa. Karena bagi mereka itu merupakan sesuatu yang buruk, yang luar biasa. Setiap kali orang melihat, mengenal atau kemudian mengingat lagi apa yang dia lakukan, maka dia akan merasa tidak pantas, tidak layak. Gambar dirinya menjadi rusak, cara melihat dirinya menjadi rusak, cara melihat dirinya menjadi hancur, cara melihat dirinya menjadi berantakan. Maka jangan heran akhirnya orang berkata, Tuhan, aku tidak pantas mendekat kepada Engkau. Aku jahat, aku buruk, aku begitu sangat bejat. Tuhan, aku sangat najis. Tuhan, aku begitu penuh dengan kegelapan. Aku penuh dengan dosa, aku enggak pantas. Nah, gambar ini terus-menerus ada dalam diri orang-orang, ada diri manusia, sehingga membuat mereka jauh dari Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Ketika kita selalu melihat diri kita dengan cara yang buruk. Ketika kita selalu melihat diri kita dengan gambar yang buruk. Dengan konsep yang buruk, mata yang buruk. Juga dengan cara pandang paradigma yang buruk terhadap diri kita semuanya. Yesus melihat kita jauh berbeda. Waktu dia melihat kita, memang kita itu sepertinya sudah berantakan, hancur-hancuran. Tapi Yesus melihat Putra Allah. Dia melihat gambar dan rupa Allah. Satu saat Bapak Ibu, saya diberikan sebuah cincin zamrud oleh jemaat saya. Zamrudnya merah Bapak Ibu. Nah, tiba-tiba waktu saya jalan-jalan, yaitu kita sedang ada satu field trip begitu ya. Nah, kita field trip di tempat-tempat ini, tiba-tiba cincin yang dikasih oleh jemaat saya itu dari zamrud, harganya mahal. Itu jatuh Bapak Ibu di tempat kotoran. Jas. Waduh. Orang lain melihat. Bapak Ibu, orang lain melihat. Wah, ini kotor, ini semuanya. Karena mereka enggak tahu bahwa cincin yang masuk itu, karena saya tahu itu zamrud, saya bilang ini mahal. Sekalipun itu dia ada di dalam kotor, saya memandangnya bukan sesuatu yang menjijikkan. Orang lain melihat itu sebagai sesuatu yang murahan, menjijikkan. Tapi saya melihat karena saya tahu ini cincin mahal. Ini zamrud yang susah didapat. Harganya lebih dari 20 juta. Ini dikasih gini, ini mahal ini Pak Gem, ini mahal. Jadi waktu dia jatuh di tempat kotoran, saya tetap mengambil. Karena saya tahu nilainya mahal. Walaupun itu kotor, tapi cara pandang saya dengan cara pandang benar,
Ini kotor tetapi nilainya mahal, harganya mahal. Jadi saya ambil. Orang bilang, ih jijik Pak Gem. Tapi saya enggak jijik. Karena saya tahu nilainya mana. Beberapa dari kita memandang diri kita dengan rendah, dengan murahan. Karena kita tidak memahami bahwa kita ini adalah gambar Allah. Beberapa dari kita tidak pernah memahami dengan benar bahwa kita ini putranya Allah. Beberapa dari kita merendahkan diri kita, menghancurkan diri kita. Dan kemudian membuat kita seperti atau berada dalam situasi tidak pede akut. Kita berada dalam situasi yang betul-betul memperolok diri kita. Membuang diri kita di tempat yang sangat rendah luar biasa. Dan kita tidak pernah sadar bahwa kita adalah putra Allah. Bahwa kita tidak pernah sadar bahwa kita ini adalah gambar Allah. Maka ketika misi dilakukan oleh Yesus, dia sedang membawa perempuan itu kepada satu penemuan gambar diri yang benar. Dia mengatakan, sekalipun engkau berdosa, sekalipun engkau rusak, sekalipun engkau penuh aib itu semuanya, tapi saya mengatakan kepada kamu, kamu adalah putra Allah, kamu adalah gambar Allah. Dan apa yang terjadi? Perubahan paradigma, konsep pikir, cara berperilaku, cara melihat dirinya itu menjadi sesuatu yang baik luar biasa. Dan Alkitab berkata perempuan ini datang ke kota, dia bercerita, aku ketemu sama orang yang tahu aib saya. Dia tahu loh aku ini perempuan yang tidak baik. Dia tahu ini aku perempuan poliandri. Dia tahu bahwa aku orang bejat. Dia tahu loh saya. Tapi aku bersyukur aku bertemu dengan laki-laki ini. Yang betul-betul membuat aku tahu siapa diriku. Wah, keren. Inilah yang dilakukan oleh misi dari Kristus. Dia menolong kita semuanya menemukan gambar diri kita dengan cara benar. Dia menolong diri kita untuk memahami bahwa kita itu adalah gambar Allah. Dia menolong kita untuk memahami bahwa kita itu adalah rupa Allah. Dia menolong kita semuanya untuk menemukan bahwa diri kita ini adalah putra-putra Allah. Dia menolong kita semuanya untuk memahami bahwa kita ini adalah ahli waris Allah. Dia menolong kita untuk memahami bahwa kita ini bukan orang sembarangan. Jadi Bapak Ibu, Anda bukan produk gagal. Anda bukan orang rendahan, murahan. Anda adalah gambarnya Allah. Itulah sebabnya Tuhan mau turun di tingkat yang paling bawah dalam kekotoran yang sangat menjijikkan. Karena dia tahu yang dilihat bukan tentang bukan tai dan kotoran itu. Yang dilihat di sana adalah putra Allah, gambar Allah, rupa Allah yang punya nilai yang sangat tinggi. Diangkat itu semuanya, ditinggikan dia. Dan Tuhan berkata, kau bukan comberan. Kau bukan kotoran, kau bukan sampah, kau putri Allah, putra Allah, gambar Allah, rupa Allah. Camkan baik-baik, kita bukan produk gagal. Tuhan menolong kita semuanya menemukan gambar diri kita dengan baik. Adakah dari Bapak Ibu yang merasa, aduh saya gak pantas loh ngelayani Tuhan, saya gak pantas dekat dengan Tuhan. Saya mau katakan, jangan pernah mau dituduh oleh iblis yang memakai hati nurani kita sehingga kita memandang diri kita begitu buruk. Naiklah ke tempat yang tinggi dalam doa-doamu, dalam ruang kudusnya Tuhan supaya kau lihat betapa dahsyatnya Tuhan menciptakan kita. Bagaimana dia menenun kita dengan anugerah cinta, kebenaran, dengan rancangan yang agung luar biasa. Tuhan melihat kita sedemikian hebat. Kalau misi dari Allah, itu akan membawa kita semuanya menemukan, memahami, dan memindahkan kita dari gambar yang rusak kepada gambar pemulihan. Luar biasa. Sadarlah, kita ini adalah putranya Allah. Sadarlah, kita ini adalah gambarnya Allah. Sadarlah, kita ini adalah rupa Allah. Perempuan itu begitu sadar. Dia betul-betul memiliki sebuah kepedean iman rohani, kepedean diri luar biasa. Dia berani loh berkata, aku udah pelacur loh. Dia tahu itu Tuhan itu. Orang itu tahu, itu Mesias tahu itu. Dia tahu aku punya suami lebih dari 5. Dia tahu. Dia tahu aku lakukan hal yang bejat. Dia tahu. Tapi dia pakai semua hal yang berkaitan dengan masa lalu dia, rasa aib dia, menjadi satu titik perubahan. Dan dia berkata, sekarang aku tahu. Anugerah Tuhan telah menolong aku menemukan gambar diri yang baik. Dan pertemuan itu mengalami pertobatan. Cara pandang diri dia, pertobatan dari kebiasaan buruk dia, ini yang luar biasa. Ketika seseorang menemukan gambar diri dia yang baik,
maka orang itu tidak akan melakukan sesuatu yang najis atau buruk lagi. Tahun 1817 kalau nggak salah, ketika masa-masa di Prancis itu menghadapi satu revolusi yang luar biasa. Raja Louis dianggap sebagai raja yang penuh dengan kebengisan, pesta pora, korup yang luar biasa. Maka rakyat mengadakan revolusi besar-besaran, kemudian ditunggang balikan. Dan Raja Louis itu kemudian pokoknya dibunuhlah. Nah, beberapa ahli politikus mereka berusaha untuk mengubah dari monarki kemudian menjadi sebuah negara republik di Prancis pada waktu itu. Tapi ada satu masalah. Kalau ada keturunan raja, maka gagal itu semuanya. Dan diselidiki ternyata masih ada anak raja dari Louis. Orang bilang gini, para politikus gini, gimana ya caranya? Ada satu hukum, legalitas dari keputraan raja itu bisa gugur kalau sang putra itu melakukan tindakan-tindakan jahat seperti perampok, penyamun itu semuanya, maka gugurlah legalitas dia sebagai putra penerus raja itu semuanya. Maka para politikus musuh dari Raja Louis itu memasukkan putra raja ini ke penjara. Dimasukkanlah di penjara itu para pembunuh, kata-kata kotor, penyamun, pezina, pemerkosa, semua di tempat itu adalah orang-orang yang memang sampah lah. Jadi tiap hari dikatakan yang buruk itu semuanya. Kemudian sipir diminta untuk memperhatikan. Lihat perubahan-perubahan yang akan terjadi kepada putra raja itu. 1 hari dilihat gak ada perubahan. 1, 2 hari, 10 hari. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan gak ada perubahan. Ini putra raja tetap baik. Sampai dilakukan sampai percobaan sampai 6 bulan. Dan kemudian mereka putus asa karena tetap baik. Maka dikeluarkan putra raja ini. Terus dia ditanya begini, apa yang membuat engkau tidak mau berbuat jahat seperti mereka semuanya? Dia bilang begini, sebab aku tahu aku keturunan raja. Tidak pantas bagi keturunan raja melakukan sesuatu yang buruk. Wow, dia tahu gambar diri dia yang baik dan benar. Kalau Bapak Ibu semuanya tahu dengan benar gambar diri, maka Bapak Ibu tidak akan melayani Tuhan dengan sembarangan. Kalau Bapak Ibu tahu gambar diri Bapak Ibu dengan benar, maka Bapak Ibu juga tidak akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan nilai yang sangat murahan. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu semuanya adalah gambar Tuhan, engkau akan menjadi suami yang sangat terbaik dan memberikan servis kepada istrimu luar biasa. Kalau kau tahu kau adalah gambar Allah, maka kau pasti akan menjadi istri juga yang setia dan akan melayani suamimu dengan baik. Kalau kau tahu gambar dirimu adalah gambar yang sempurna dan indah, maka kau akan jadi orang tua yang akan menangani, mengasuh anak-anakmu dengan level langit, level surgawi. Dan kalau kau adalah anak yang merupakan anak yang tahu gambar diri, maka engkau akan tahu bagaimana engkau memperlakukan orang tuamu, hormatmu kepada Tuhan. Dan kalau kita tahu bahwa kita ini adalah gambar Allah, maka kita pasti akan mendesain diri kita menjadi penyembah-penyembah, pelayan, pengabdi kepada Allah. Engkau tidak perlu didorong-dorong untuk memberikan alokasi waktumu, pikiranmu, tenagamu, hartamu untuk gerejamu. Kenapa? Karena kau tahu gambar dirimu itu baik dan benar. Engkau akan memberikan dengan juga standar tinggi, bukan standar rendahan murahan, enggak. Standarnya tinggi. So, engkau menemukan gambar diri dari misi Allah dalam Kristus Yesus di hidupmu. Keren. Saya berterima kasih oleh Yesus yang telah melakukan misi. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Misi yang dilakukan oleh Yesus menciptakan sebuah kehidupan baru, transformasi kehidupan baru. Dengan cara dilakukan oleh Yesus adalah misi Yesus itu mengupayakan dan memberhasilkan hidup kita semuanya. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-39 dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan ini. Sepanjang hidup perempuan ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang. Karena untuk mempengaruhi diri sendiri saja untuk berubah, akan berubah, dia nggak punya kemampuan. Untuk mempengaruhi suaminya, untuk meninggalkan dia melakukan sesuatu yang jahat dengan suaminya, dia nggak bisa. Tapi pada waktu dia bertemu dengan Yesus ada satu perubahan. Perempuan ini merasa bahwa dia bukan orang yang baik, dia gagal.
Secara agama dia adalah seorang yang gagal memenuhi hukum agama. Secara ilmu moralis dia gagal memenuhi standar-standar moral. Secara kebenaran dari konsultasi sebagai seorang yang berhubungan dengan konsultan seks, dia adalah seorang yang gagal karena dia melakukan penyimpangan seksual. Jadi perempuan itu sadar bahwa dia adalah orang yang gagal, yang tidak berhasil dalam banyak aspek. Dia gagal memenuhi hukum Allah, dia gagal memenuhi hukum kesehatan, dia gagal dalam psikologi dia, pendeknya dia ancur-ancuran, dia gagal luar biasa. Tapi Tuhan heran luar biasa. Waktu misi Allah itu dilakukan, bersentuhan dengan kita, Tuhan berkata, sekarang aku memperbaharui sistem reproduksi iman rohani, sistem reproduksi moralmu, sistem reproduksi kebajikanmu, kesucianmu, sistem reproduksi kebaikan. Itu kemudian difungsikan oleh Allah. Dan Alkitab berkata dengan jelas dalam Yohanes pasal 4:39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan ini. Wow, orang yang gagal tiba-tiba dia bisa memenangkan satu kota. Orang yang gagal bisa memperkenalkan Yesus satu kota. Orang yang gagal bisa memberitakan Injil dan memenangkan dan membawa jiwa kepada Kristus satu kota. Keren. Wow. Yesus bermisi, dia membawa kita semuanya menjadi orang Kristen yang bereproduksi. Dan fungsi reproduksi kita menjadi sehat, menjadi matang dan menjadi subur. Dan kita akhirnya menghasilkan produktivitas yang baik. Bapak Ibu, saya dulu bukan orang yang baik. Saya dulu adalah orang yang suka melawan. Tapi waktu saya percaya sama Tuhan, saya bisa melakukan produktivitas yang baik, yang benar. Orang tua saya menjadi bangga karena dia melihat perubahan-perubahan hal yang baik. Saya bisa menghormati orang tua, saya menjadi seorang pekerja keras. Saya menjadi orang yang betul-betul pokoknya mengalami perubahan transformasi kehidupan. Saya menghasilkan sesuatu yang berhasil dalam tanda petik. Saya bisa menghasilkan sesuatu yang menyenangkan Bapak. Sesuatu yang membuat Bapak saya bangga. Nah, kalau kita bicara tentang keberhasilan dan kesuksesan, memang ukurannya beda dengan dunia kita. Kalau saya tanya Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu sudah berhasil? Saya belum berhasil karena saya belum punya mobil. Wah, orang berpikir kita berhasil di situ. Apakah Bapak Ibu berhasil? Saya belum berhasil karena saya masih ngontrak. Jadi keberhasilan itu selalu dimaknai kalau kita bicara tentang hal-hal dunia sekuler atau lumrah di sekitar kita. Keberhasilan selalu dimaknai dengan hasil yang kita dapat yang berhubungan dunia materi. Tapi Yesus berkata kepada kita semuanya. Yesus melakukan dan memberhasilkan kita semuanya. Ketika kita membawa orang-orang yang berdosa bertemu lagi dengan Yesus. Hidupnya diubah. Hidupnya diubah. Sehingga mereka semuanya menjadi orang yang percaya Yesus. Orang-orang itu berkata, waktu pertama kali aku bertemu dengan kamu, aku hanya percaya dengan perkataanmu Yesus. Tapi sekarang setelah Yesus sendiri berbicara 2 kali bersama-sama dengan kita, aku bukan lagi percaya karena perkataan. Tapi aku percaya karena Kristus yang bersama-sama dengan kita. Wow. Jadilah orang yang berhasil. Dengan cara mempertemukan orang-orang berdosa, membawanya kepada Kristus. Mereka percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada pendeta. Waduh, saya mau mengatakan begini, pelayanan berhala itu adalah pelayanan yang mengkudeta Yesus. Pelayanan berhala itu yang menurunkan Yesus dari nomor urutan pertama itu menjadi urutan yang terbelakang atau urutan berapa. Dari urutan yang utama menjadi urutan itu. Saya mau mengatakan hati-hatilah kalau kau memuja pendeta. Saya mau mengatakan apa yang kau lakukan itu adalah bagian dari pelayanan berhala, kepercayaan berhala. Semua yang menendang Yesus di urutan pertama, kemudian dipindahkan dalam urutan kedua, ketiga, dan selanjutnya, itu adalah pelayanan ibadah berhala. Kita harus meletakkan dalam porsi yang benar. Sama seperti perempuan ini. Perempuan ini memenangkan satu kota, keren kan? Keren. Tapi perempuan ini mengembalikan lagi itu semuanya kepada Kristus. Sehingga orang tidak lagi berfokus kepada perempuan ini. Tapi orang itu berfokus kepada Kristus. Sekarang aku percaya kepada Kristus. Bukan kepada kamu, bukan. Perempuan itu menjadi mediator. Menjadi sarana. Tetapi yang paling penting di sini adalah Kristus. Jangan ditipu.
Hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang percaya dengan mujizat, klenik, mistik. Senengnya setengah mati. Memuja-muja. Kalau dia yang berkata, berhati-hatilah. Semua pendeta-pendeta yang berbicara dan kemudian membawa kita tidak berfokus kepada Kristus. Tidak menempatkan Kristus di urutan pertama. Tidak menempatkan Kristus di urutan utama. Maka apa yang kita lakukan itu adalah kepercayaan berhala, iman berhala, pelayanan berhala. Camkan baik-baik. Kebenaran firman Tuhan, keberhasilan itu selalu mengembalikan kepada porsi yang penting, yang utama. Kristus yang dimuliakan, Kristus yang dipuja, Kristus yang diagungkan. Kristus yang kemudian menjadi prioritas sentral, pemujaan, penyembahan, keyakinan, melekatkan dan bergantung kita kepada Tuhan. Saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini menyegarkan kita lagi, menguatkan kita lagi. Apakah Anda merasa sia-sia percaya kepada Kristus Tuhan? Apakah Anda merasa rugi untuk beribadah bersama-sama hari ini? Apakah Anda merasa, aduh saya untung besar percaya sama Tuhan Yesus. Ada begitu banyak hal yang ditransformasikan dalam kehidupan saya oleh Kristus yang mengerjakan sesuatu yang baik. Amin. Bersyukurlah bahwa Yesus melakukan misi yang besar dalam hidup kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Tim musik mari bersama-sama dengan saya menaikkan satu pujian. Singer WL bisa mendukung saya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalammu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan rohmu yang hidup.
Serahkan seluruh firman-Mu yang telah Engkau tabur berbuah dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saya serahkan kepada mimpin pujian. Puji Tuhan, saudara diberkati. Haleluya. Luar biasa lewat misi yang Tuhan Yesus ajarkan, di mana Tuhan mau menerima kita dengan tulus. Tuhan mau memenuhi kita dalam segala kebutuhan kita, jasmani maupun rohani kita. Dan Tuhan pun mau dapat penemuan gambar diri yang benar dalam hidup kita. Bahkan Tuhan mengajarkan kita kehidupan kita yang berhasil di dalam Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Jadilah orang-orang Kristen yang berkualitas, yang berproduktif. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kemarin itu hari Kamis, hari kenaikan Yesus ke surga. Dan sudah 3 hari ini kita sama-sama berdoa melalui menantinya pencurahan Roh Kudus. Dan saat ini merupakan hari yang ketiga, kita mau sama-sama berdoa. Kita percaya bahwa Roh Allah itu hadir dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita percaya bahwa Roh Allah itu yang selalu menghidupi kita, yang mengingatkan kita segala hal. Roh Allah adalah roh hikmat, roh pengertian, roh yang memberikan kita nasihat, roh yang mengenalkan segala hal ajaran yang baik, roh yang menuntun kita yang harus takut akan Tuhan. Mari saudara, siapkan hati kita. Kita mau berdoa lewat doa kita pencurahan Roh Kudus saat ini. Melalui penyembahan kita pada saat ini, ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya Yesus Tuhan. Kami datang padamu Tuhan pada saat ini. Haleluya. Dengan darah anak domba, ku datang dengan hati tulus. Menyembah
saudara, kita mau sama-sama bersyukur buat kebaikan yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur bersama-sama betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita masuki dalam Roh Maha Kudus ini tuh, kami percaya Tuhan bahwa Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini Tuhan, lewat waktu yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Mengajarkan kami Tuhan banyak hal Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya.
sebab itu Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan merendahkan diri kami Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Mari Yesus, ampunilah setiap kami Tuhan. Oh Yesus, jawab kami. Kuduskanlah Tuhan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau tertuju, terpaku padamu Tuhan. Amin. Saya mengajak saudara menyanyikan lagu ini. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku haleluya Yesus Tuhan, ku sembah, ku sembah. Haleluya. Ku sembah Kau, ku menyembah, Bapa-Mu, ku sembah Kau, haleluya Tuhan. Namamu kudus, sebab namamu kudus.
kemuliaan buat Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, betapa baik yang Kau dalam hidup kami Tuhan. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kau yang menjamah kami Tuhan. Kau yang mengingatkan kami Tuhan bahwa kami adalah alat-alat-Mu Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di mana Engkau melalui janji-Mu Bapa. Kau telah menjalankan misi-Mu Tuhan, dan kini saatnya Tuhan bagi pribadi kami Tuhan. Sebelum Kau mengutus para rasul Tuhan, di mana mereka menginjili Tuhan, di mana mereka duduk untuk berdoa Tuhan, untuk menantikan janji Tuhan. Tuhan mengirimkan roh penghibur, roh yang memberikan kekuatan, roh yang memberikan hikmat tentang ajaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terima bersama-sama Tuhan. Mari Tuhan, jamah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Layakkanlah kami Tuhan. Jadikanlah kami alat-Mu Tuhan. Dengan pola pandang kami yang benar Tuhan. Di mana kami mau menerima segala sesuatunya Tuhan dengan tulus dalam pelayanan kami Tuhan. Jadikanlah kami saksi-saksi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Cara Tuhan begitu ajaib. Lewat kematian-Mu Tuhan di kayu salib, Kau tebus kami. Betapa berharganya hidup kami di mata-Mu Tuhan. Kau mengajarkan kami agar kami tidak tersesat Tuhan, agar kami terus berjalan menurut kehendak-Mu Tuhan, agar kami berjalan menurut terang-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, tuntun kami Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar roh Allah hidup, yaitu roh hikmat, turun atas kita, mengajarkan kita untuk lebih bijak, untuk menghargai, untuk mengasihi, untuk mengutamakan misi Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat roh Allah, roh yang memberikan kami pengertian, turunlah atas kami. Terangilah hidup kami Tuhan, di mana kami bisa memahami lewat pengertian kami tentang ajaran Yesus Kristus, Sang Putra Kudus. Di mana kami bisa menjalankan kehidupan kami hari lepas hari sesuai dengan pengertian-Mu Tuhan. Datanglah ya Tuhan, melalui roh-Mu yang menjadikan nasihat bagi kami, yang mendampingi kami dalam perjalanan hidup kami, agar kami selalu berpikir positif tentang anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa roh Allah yang mengenalkan kami banyak hal tentang ajaran kebenaran, agar kami bisa mengetahui banyak hal di dunia ini, bahwa dunia ini adalah sementara. Biarlah Tuhan yang membimbing kami agar kami menggunakan hal-hal berdasarkan kebutuhan rohani kami, bukan duniawi kami. Kami percaya Tuhan bahwa roh Allah adalah mendatangkan kami kesalehan, di mana kami mau berbakti kepada-Mu Tuhan, untuk menjadi orang yang penuh kasih, yang selalu berterima kasih dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, dan menjadi teladan. Kami percaya Tuhan, datanglah ya Tuhan, dengan roh-Mu yang boleh hidup dalam hidupan kami, di mana roh-Mu itu adalah roh yang takut akan Tuhan, mengajarkan kami agar kami terus takut dan tunduk kepada Tuhan dimanapun kami berada,
Dari mana kami tetap tegak di dalam Tuhan. Kami akan melakukan segala usaha menurut kehendak Tuhan. Sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Dan saatnya Tuhan, kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami. Biarlah Tuhan campur tangan dan turut bekerja melalui doa-doa kami pada hari ini. Mampirlah dengar doaku. Ya Yesus Tuhan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Kita kayak punya ini sekali lagi bahwa mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan Yesus Tuhan. kita mau sama-sama berdoa, menaikkan pokok doa kita pada hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita, di mana Tuhan menempatkan kita di bangsa ini Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Mari saudara kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Bapa. Kau campur tangan dalam kehidupan kami, Kau pimpin bangsa kami Tuhan. Kau terus bekerja Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Kau memulihkan bangsa ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Baik di setiap pulau-pulau Tuhan sampai setiap desa-desa Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati bangsa ini. Kami percaya Tuhan melalui bangsa ini Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan di mata dunia Tuhan. Tuhan juga memberkati Tuhan, ada kiranya Tuhan ada suatu pertobatan bagi bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin kami bangsa Indonesia ini Tuhan. Khususnya Tuhan dari Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, sehingga semua jajarannya Tuhan yang terlibat dalam kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah mereka memiliki roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka semakin percaya bahwa kuasa Tuhan itu lebih nyata di dalam kehidupan mereka Bapa. Kami percaya Tuhan, biarnya Indonesia ini Tuhan menjadi satu kesatuan. Bermasmurlah Tuhan bagi Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Indonesia ini Tuhan penuh kemuliaan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, melalui Indonesia ini juga Tuhan, setiap program-program yang boleh mereka buat Tuhan untuk kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Dari setiap pemimpin Tuhan, jauhkanlah setiap tindakan-tindakan yang kurang baik Tuhan, baik korupsi Tuhan, kriminalitas dan yang lainnya Bapak. Kami tolak Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami percaya Tuhan bahwa bangsa ini Tuhan semakin Tuhan pulihkan Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Pada saat itu saya berdoa ngajak teman-teman semua, saudara jemaat sekalian untuk
berdoa bagi gereja kita ini, khususnya bagi Bapak Gembala kita, tim pelayanan, serta seluruh jemaat di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati, mari kita bersatu dalam doa. Kami percaya Tuhan, Kau selalu memberkati setiap kami Tuhan. Bagi gereja kami GSCI Ebenezer ini Tuhan, Kau berkati Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Daniel Tuhan, kiranya Tuhan terus memberikan hikmat Tuhan melalui pengetahuan akan firman Tuhan, agar bisa selalu mengajari kami Tuhan banyak hal menurut kehendak-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati Tuhan dari setiap keluarganya Tuhan, untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati, agar semuanya Tuhan dapat bekerja selaras menurut kehendak Tuhan, biar nama Tuhan dimuliakan. Bukan kami memperbolehkan, bukan kami ingin tampil lebih Tuhan di dalam pelayanan kami, tapi kami mau menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu ada dalam kehidupan kami, beracara Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya Tuhan Yesus, Kau terus Tuhan jamah Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang terus setia Tuhan dalam ibadah tempat ini, walaupun mereka Tuhan dalam berhalangan sakit Tuhan, mari Tuhan Kau pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini saya juga mengajak saudara-saudara terkasih untuk berdoa setiap jemaat-jemaat atau orang-orang terkasih kita serta keluarga kita yang sedang sakit maupun beban berat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Bapa buat saat ini Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat kami Tuhan, keluarga-keluarga kami Tuhan, semua yang sakit Tuhan, mari Tuhan pulihkan Tuhan. Kami rindu Tuhan agar kami dapat berkumpul sama-sama untuk memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Satukanlah setiap hati kami Tuhan, pikiran kami untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan bisa memuji Tuhan di tempat ini Tuhan. Jika mereka dalam beban berat Tuhan yang butuh pekerjaan dan segala sesuatunya Tuhan, dalam pergumulan mereka kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan menjatahkan berkat bagi setiap mereka Bapa, dan biarlah mereka memiliki roh yang takut akan Tuhan, yang selalu setia pada Tuhan, memberikan pengetahuan yang luar biasa tentang pengajaran firman Tuhan, agar mereka semakin percaya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu hari ini Tuhan, di mana kami sangat bersuka cita, kami bisa bersatu hati kami Tuhan di dalam doa kami Tuhan, lewat doa pencurahan Roh Kudus pada hari ini Tuhan, untuk hari yang ketiga ini Tuhan. Biarlah Tuhan bukan hanya diselesai di tempat ini Tuhan, tapi kami bisa terus berdampak Tuhan, melalui urapan-Mu Tuhan, bisa mengalir dalam kehidupan kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, marilah Tuhan, terimalah doa-doa kami ini Tuhan, yang sudah kami naikkan Bapa. Betapa berharganya Engkau dalam kehidupan kami. Kami pun tahu Tuhan, banyak sekali Tuhan yang menjadi pergumulan kami, tapi Tuhan lebih mengenal dan lebih mengetahui apa yang menjadi segala pergumulan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Betapa berharganya hidup kami di mata-Mu. Kami bersyukur Tuhan, melalui doa-doa kami pada hari ini, jadikanlah kami orang yang menjadi produktif Tuhan, bisa mengajarkan kabar baik, memberitakan firman Tuhan, dan kami pun tidak boleh takut akan hal-hal yang kurang baik, tapi kami selalu mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jadikanlah kami saksi-Mu Tuhan, untuk melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk menjadi berdampak dan memperoleh buah roh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. GSCI Ebenezer Semboja 54 mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yohanes Wito yang telah melayani pemberitaan firman Tuhan pada ibadah pagi dan sore. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga di Cipanas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 3 buah pengumuman yang hendak saya sampaikan. Yang pertama, besok di tempat ini masih tetap ada doa pencurahan Roh Kudus pukul 17. Untuk itu kami mengundang kepada segenap jemaat untuk bisa ambil bagian. Ini kesempatan terbaik kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Roh Kudus. Yang kedua, minggu depan di gereja ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Untuk itu mari kita menyiapkan hidup kita, hati kita, agar kita dapat mendapatkan berkat dari penyelenggaraan perjamuan kudus tersebut. Yang ketiga, gereja ini membuka kesempatan dan peluang kepada seluruh sidang jemaat yang hendak melayani dalam bidang perekaman. Gereja ini akan membuat tim yang khusus untuk merekam ibadah, sehingga ibadah-ibadah kita dapat direkam dengan baik, lalu
disimpan di YouTube lalu menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu buat seluruh sidang jemaat termasuk generasi milenial yang hendak ambil pelayanan dalam bidang perekaman, nanti bisa mendaftar kepada saudara Rasel atau saudari Dewi. Akhirnya saya mengajak seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita menaikkan pujian Bila Selama Ini. bisa menjadi anak-anak-Mu yang mencerminkan kemuliaan, yang mengerjakan kehendak-Mu Tuhan. Karena pertolongan, kami ingin selalu dekat dengan-Mu, selalu berada dalam tuntunan, arahan, bimbingan, penyertaan Tuhan. Kau telah menyertai seluruh ibadah kami. Kami saatnya mengakhiri ibadah sore hari ini. Itu hamba memohonkan berkat buat anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Kau memberkati Pendeta Yohanes Wito. Kau memberkati pelayanannya di Cipanas. Kau memberkati keluarganya. Kau mengetahui isi hati dan dambaan untuk melayani-Mu, menjangkau banyak jiwa. Sebab itu hamba doakan Kau memakai Pak Yohanes dengan penuh luar biasa. Tuhan, hamba mohonkan berkat juga buat anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini, baik WL, singer, rekan-rekan yang bermain musik, yang bermain tamborin, yang mengoperasikan LCD maupun sound system, beserta anak-anak-Mu, seluruh rumah tangga yang telah mereka bina. Hamba serahkan ke dalam tangan, hadir di tengah-tengah para keluarga. Kau memberikan sukacita, damai sejahtera,
kesetiaan satu sama lain, saling mengasihi, sehati sepikir dalam berumah tangga. Kau memberkati anak-anak-Mu yang menjalankan usaha. Kau memberkati usaha anak-anak-Mu sehingga mereka dapat menjalankan usaha sebaik mungkin, dapat mengelola dengan baik, dan dapat menolong banyak orang yang bekerja pada anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau memberkati juga pekerjaan anak-Mu di tempat ini. Biarlah mereka dapat bekerja dengan leluasa, selalu dalam perlindungan dan naungan-Mu, sehingga mereka meskipun tetap produktif, mereka berada dalam kondisi sehat. Buat anak-anak-Mu yang berada dalam bangku perkuliahan atau persekolahan, hamba mohonkan juga berkat. Engkau memberikan semangat belajar yang tinggi, ketekunan untuk meraih cita-cita. Dan buat anak-anak-Mu yang memiliki persoalan sore hari ini, baik persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan karir, persoalan studi, atau persoalan sakit, hamba doakan, hamba percayakan kepadamu, khususnya mamanya Mas Artono dan Pak Hakim. Tuhan, hamba doakan juga Ibu Menara ke dalam tangan. Engkau memberikan pemulihan, hamba percayakan sepenuhnya, dan Engkau akan memberikan yang terbaik untuk mereka. Untuk seluruh persoalan yang lain, hamba juga percayakan ke dalam tangan. Biarlah anak-anak-Mu di tempat ini, ketika menghadapi masalah, Engkau memberikan kesabaran, memberikan kekuatan, dan jadikan mereka menjadi anak-anak pemenang, bertumbuh kerohanian mereka menjadi dewasa, dan tidak dikalahkan oleh persoalan yang melanda hidup mereka. Sekarang, jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah kita masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.